Selamat pagi pemirsa. HD News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda dalam libur panjang hari ini. Di antaranya adalah kabar pemanfaatan program tol laut pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait peristiwa yang terjadi di tanah air bersama saya dan Indra Trita Arkana. Saya Bibi Fadolato. Inilah HD News selengkapnya. Ya pemirsa, Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini program tol laut akan diteruskan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Budi Karya Sumadi menyatakan program tol laut ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas antar pulau hingga pemerataan distribusi barang dan jasa. Hal itu mengingatkan Indonesia merupakan negara kepulauan dan laut merupakan salah satu jalur perhubungan sehingga infrastruktur kelautan dibutuhkan untuk menjangkau daerah terpencil. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priandi menuturkan tol laut dioperasikan untuk mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Demi menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga, Antoni menambahkan keberadaan tol laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Nah, tol laut ini sebenarnya adalah angkutan barang. Angkutan barang untuk menghubungkan titik-titik yang sudah maju, yang tadi dibilang Java sentris, kepada titik-titik 3TP. 3TP ini adalah terluar, terpencil, perbatasan ya dan sebagainya. Yang memang dari masa ke masa itu kurang diperhatikan. Nah, dengan adanya tol laut ini, daerah 3TP ini berdampak betul mendapatkan manfaat. Tidak hanya mutlak masalah disparitas harga, tetapi daerah 3TP yang jarang dikunjungi itu akhirnya mendapatkan manfaat dari sisi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan. Agar layanan semakin baik, Menhub meminta seluruh pihak yang terlibat tetap melakukan evaluasi dan pengawasan melalui perencanaan dan pengembangan dengan evaluasi rute dan frekuensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar pengusulan anggaran dapat bisa menjadi kelangsungan layanan. Sudah 10 tahun program tol laut ini sudah berjalan, namun masih mengalami kendala minimnya jumlah angkut kapal yang kembali dari Indonesia Timur. Belum maksimalnya kargo tersebut berpotensi memperlama penurunan perbedaan negara antar daerah atau disparitas harga, terutama untuk 11 kebutuhan bahan pokok, 7 bahan penting, dan 32 bahan lainnya. Karena itu, pemerintah meminta agar Kadin daerah memaksimalkan pemanfaatan tol laut di daerah Indonesia Timur, meningkatkan perdagangan antar daerah yang dilalui oleh tol laut. Dinilai pemerintah dapat membantu mengurangi disparitas harga serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Terjadi penurunan disparitas harga, Mbak Eva. Nah, terkait dengan ada beberapa wilayah timur yang harganya masih agak tinggi, itu kan kembali lagi kepada muatan balik ya Pak Menteri. Kadang kan wilayah timur tidak selamanya begitu kapal balik diisi dan itu akan berpengaruh terhadap harga komoditas yang dikirim. Karena itu, pihaknya meminta Pemda dan pengusaha daerah agar mampu memanfaatkan keberadaan tol laut yang melintas di wilayahnya dengan menaikkan volume perdagangan antar daerah. Pemerintah akan mengintegrasikan sistem informasi gerai maritim dengan sistem informasi tol laut agar antar daerah yang dilalui program pemerintah tersebut saling terhubung mengenai harga, jumlah barang, dan pemasaran produk unggulan masing-masing daerah. Apa yang terjadi? Memang identifikasi Bapak Presiden terhadap disparitas harga itu memang ada. Nah, oleh karenanya kita menginisiasi terutama berkaitan dengan bahan pokok. Karena bahan pokok saya pikir selain memang itu untuk keseharian yang memang dibutuhkan masyarakat, ini juga kalau tidak dikendalikan tentu ada inflasi tertentu yang di situ yang membuat secara makro ekonomi ini tidak baik. Kementerian
Kementerian Perdagangan mencatat tol laut yang dimulai sejak tahun 2015 lalu mampu menurunkan disparitas harga hingga sebesar 14%. Adapun harga yang disinggahi kapal tol laut terpantau turun hingga 30%. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan jumlah kapal dan juga muatan dalam program tol laut yang sudah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Baik dari sisi jumlah kapal, kita bandingkan di tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2015, jumlah kapal terdapat 3 kapal, kemudian bertambah menjadi 39 kapal yang beroperasi atau melayani program tol laut. Kemudian dari sisi muatan, dari tahun 2015 sebesar 30 ton, kemudian meningkat hingga 989,75 ton di tahun 2024. Dan itu terkait dengan jumlah kapal dan muatan. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi trayek, kemudian pelabuhan program tol laut. Ya, seperti yang Anda bisa saksikan, di tahun 2015 trayek hanya ada 3. Kemudian di tahun 2024 berkembang menjadi 39 trayek, yang berarti seiring berjalan dengan penambahan jumlah armada atau kapal lautnya sendiri. Kemudian dari sisi pelabuhan, dari 11 pelabuhan di tahun 2015 kemudian mengalami lonjakan hingga 114 pelabuhan di 91 kabupaten dan kota, serta menunjukkan 24 provinsi di Indonesia menjadi salah satu penunjang program tol laut di Indonesia. Seiring dengan perkembangan jumlah kapal, trayek, dan pelabuhan yang signifikan dalam program tol laut, ada pun berbagai manfaat yang diharapkan, seperti peningkatan konektivitas antar pulau, pengurangan ketimpangan harga, serta pemerataan ekonomi di daerah pelosok. Ini semakin terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa program tol laut tidak hanya sekedar meningkatkan distribusi barang, tapi juga berperan besar dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Meskipun program tol laut ini memberikan manfaat yang besar, ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan, seperti ketergantungan pada kapal tol laut, biaya operasional yang tinggi, persaingan dengan pengusaha lokal, kerusakan lingkungan laut, dan overkapasitas pelabuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain yaitu yang pertama, diversifikasi transportasi lokal, yaitu dengan membangun pelabuhan kecil dan memperkuat transportasi darat serta udara untuk mendukung distribusi barang. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu dengan meningkatkan teknologi dan modernisasi armada kapal serta mengoptimalkan rute dan jadwal pelayaran untuk menekan biaya. Yang ketiga yaitu dukungan untuk pengusaha lokal, yaitu dengan memberikan pelatihan dan insentif agar pengusaha lokal dapat bersaing sehat dengan program tol laut. Yang keempat, penerapan standar ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan menggunakan pemeliharaan rutin kapal untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir yaitu peningkatan infrastruktur pelabuhan dengan memperluas terminal dan membangun fasilitas pelabuhan baru untuk mengatasi overkapasitas. Meskipun program tol laut memberikan manfaat besar bagi konektivitas dan perekonomian Indonesia, dampak negatif yang muncul harus dikelola dengan bijak. Melalui penerapan sosial yang tepat seperti pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan efisiensi operasional, dampak negatif tersebut dapat diminimalisir. Memanfaatkan program tol laut dapat berjalan lebih optimal dan bermanfaat dalam jangka panjang, dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang terhubung secara ekonomi dan semakin maju. Sekian pemirsa kami dan Indra Tirta Akana. Hadi Fadul Ato, Kami undur diri.